Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga sedang dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama Ibu Anissa Dwi Hamdani, biasa dipanggil Ibu Anissa. Anak-anak, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai peristiwa alam di Indonesia yang tidak merugikan. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan materinya, Ibu seperti biasa sudah mengirimkan link absen di WhatsApp group. Mohon untuk mengisikannya terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak, apabila sudah, mari kita mulai pembelajarannya. Peristiwa alam yaitu peristiwa yang berasal dari alam itu sendiri. Nah, di sini Ibu akan membahas 3 jenis peristiwa alam yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada pergantian musim, embun, dan juga pelangi. Yang pertama adalah pergantian musim. Indonesia ini terletak pada daerah tropis, sehingga di Indonesia hanya mengenal 2 jenis musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau di Indonesia terjadi saat bertiupnya angin muson timur yang bertiup dari benua Australia dengan tekanan maksimum ke benua Asia yang bertekanan minimum. Hembusan angin ini membawa sedikit uap air sehingga di Indonesia terjadi musim kemarau. Musim kemarau di Indonesia ini terjadi pada bulan April sampai dengan Oktober. Lalu yang selanjutnya adalah musim hujan. Musim hujan ini terjadi saat bertiupnya angin muson barat yang bertiup dari benua Asia dengan tekanan maksimum ke benua Australia yang tekanannya minimum. Angin muson barat ini bertiup membawa banyak air sehingga sebagian besar daerah di Indonesia ini mengalami musim hujan. Musim hujan di Indonesia terjadi sekitar bulan Oktober sampai dengan April. Nah, meskipun demikian anak-anak, di sini sudah ditentukan ya tadi bulan Oktober sampai bulan April sampai bulan Oktober. Tetapi ada kalanya pergantian musim ini tidak stabil, di mana terkadang musim kemarau ini lebih lama atau lebih panjang dibandingkan dengan musim hujan ataupun sebaliknya. Nah, waktu dari pergantian musim ini biasanya ada kondisi atmosfer yang tidak menentu. Nah, kondisi ini disebut dengan musim pancaroba. Musim pancaroba ini adalah musim dari pergantian antara musim hujan dan musim kemarau. Sering terjadi sekitar bulan Oktober dan bulan April. Musim pancaroba pada umumnya ini terjadi sekitar 1 atau 2 bulan. Di sini, di kota-kota besar, bila terjadi musim hujan yang berkepanjangan dan memiliki hutan yang gundul, maka sering mendatangkan bencana banjir yang mengakibatkan rumah-rumah warga rusak dan juga tidak sedikit harta ataupun nyawa yang hilang karena terkena musibah tersebut. Lalu musim kemarau. Apabila musim kemarau terjadi berkepanjangan, maka akan mengakibatkan kerugian karena tanah-tanah atau lahan-lahan akan menjadi kering, terutama di lahan pertanian di mana yang banyak lahan pertanian yang kering sehingga menyebabkan kerugian yang besar. Lalu ternak mati karena rumputnya pun kering, bahkan sering terjadi kebakaran hutan terutama di daerah Kalimantan dan Sumatera yang memiliki hamparan hutan yang luas. Nah, jadi apabila tidak terjadi pergantian musim atau terjadi musim hujan atau kemarau berkepanjangan, maka akan mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi kehidupan ini. Maka pergantian musim ini membawa manfaat untuk memberikan kestabilan terhadap lingkungan dan juga ekosistem. Yang kedua adalah embun. Embun adalah uap air yang mengalami proses pengembunan atau proses perubahan dari gas menjadi cair.
Pembentukan embun ini dimulai dari siang hari, di mana cuaca panas di siang hari membuat sinar matahari memicu air tanah berubah menjadi uap air. Uap air ini akan mengambang di udara selama 1 malam, lalu saat malam tiba, uap air ini akan kembali menjadi air karena udara dingin di malam hari tidak kuat menahan uap air. Tetapi, embun ini tidak selalu berbentuk cair, karena jika malam hari suhu dinginnya itu mencapai suhu 0 derajat Celcius atau kurang dari itu, maka uap air akan mengkristal. Embun ini sering terjadi di Indonesia. Sering kita temukan menempel di daun, di rumput, di tanah, dan di gedung, ataupun di yang lainnya. Embun ini memiliki manfaat bagi kehidupan. Salah satunya manfaat embun yaitu untuk mencegah atau mengobati berbagai penyakit yang dialami oleh manusia. Pada zaman dahulu itu, sangat sering orang-orang meminum air embun untuk mengobati berbagai penyakit. Misalnya seperti memelihara sel dari dalam, membantu kerja ginjal, membantu meningkatkan efisiensi tubuh menjadi lebih baik. Embun pagi juga bisa mengatasi jerawat, melancarkan buang air besar, dan juga yang lainnya. Lalu selanjutnya adalah pelangi. Pelangi adalah fenomena optik yang terjadi ketika sinar matahari dan hujan saling bereaksi dengan cara tertentu. Pelangi terbentuk karena adanya pembiasan sinar matahari yang dibelokkan. Sinar ini berpindah arah dari medium satu ke medium yang lainnya oleh tetesan air yang ada di atmosfer. Proses terjadinya pelangi adalah ketika sinar matahari membentur hujan. Sinar tersebut akan berubah arah atau dibelokkan oleh butiran air di udara. Adanya perbedaan panjang gelombang atau perbedaan sudut ketika sinar matahari tersebut dibiaskan menyebabkan warna-warna dari sinar matahari menyebar dan terpisah. Ternyata ada sinar matahari yang memantul kembali atau lebih tepatnya dipantulkan. Nah, saat sinar matahari datang lagi menembus air saat hujan, cahaya tersebut dibiaskan lagi. Warna-warna pelangi sangat indah. Warna ini berasal dari cahaya matahari yang biasa kita sebut dengan polikromatik yang mempunyai beberapa warna dalam pembentukan pelangi. Beberapa cahaya yang dapat terlihat itu dibagi menjadi 7 warna, yaitu Meiji Kohibinu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Warna tersebut muncul dan disebut sebagai cahaya nampak. Cahaya tampak adalah gelombang elektromagnetik yang muncul akibat adanya medan listrik serta medan magnet. Warna pada cahaya memiliki panjang gelombang dan frekuensi yang berbeda, sehingga menentukan urutan dari warna pelangi. Cahaya merah merupakan cahaya yang memiliki panjang gelombang paling panjang atau memiliki frekuensi paling rendah, sedangkan warna ungu memiliki panjang gelombang paling pendek dan memiliki frekuensi paling tinggi. Nah, sehingga urutan cahaya dapat ditentukan dari merah sampai dengan ungu. Dari ketujuh warna pelangi ini memiliki manfaat, sehingga ada suatu terapi penyakit yang menggunakan 7 warna pelangi atau 7 warna yang diambil dari pelangi untuk mengobati penyakitnya. Seperti dari merah sampai dengan ungu memiliki keunggulan atau khasiat yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, selanjutnya ibu ini mempunyai lagu. Pasti kalian ini sudah tahu atau sudah hafal ya dengan lagu ini. Lagunya itu adalah lagu Pelangi-Pelangi. Mari kita nyanyikan bersama-sama ya.
anak-anak, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Nanti Ibu akan mengirimkan tugas melalui WhatsApp group. Jangan lupa untuk dikerjakan dan juga dikumpulkan melalui link yang akan Ibu bagikan juga di WhatsApp group. Ibu punya pantun nih anak-anak. Ke Ciamis bersama Ardi. Sampai di sana bertemu Bu Asih. Pembelajaran kali ini Ibu sudahi. Sekian dan terima kasih. Baik anak-anak, salam untuk keluarga di rumah dan juga jangan lupa jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.